Adnan sudah menikah. Aku dan Adnan melangkah masuk ke gedung megah yang menjadi tempat acara resepsi pernikahan putra Tuan Yamamoto. Begitu memasuki ruangan, kami disambut oleh kelap-kelip lampu dan hiasan bunga yang menawan. Tamu undangan tampak sudah berkumpul di sana, berbincang akrab sambil menikmati hidangan yang telah disiapkan. Adnan sebenarnya sempat menolak untuk ikut masuk ke dalam gedung. Namun karena telah berdandan sangat formal dan aku memaksa dia untuk ikut, akhirnya dia pun mengalah. Kami berdua memang seperti adik dan kakak, hanya saja kami berbeda penampilan dan latar belakang. Begitu kami sampai di dekat panggung, Tuan Yamamoto dan istrinya langsung menyambut kami dengan hangat. Mereka tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran kami di acara spesial ini. Terima kasih sudah datang, Tuan Jason dan... ucap Tuan Yamamoto sambil menjabat tangan kami. Tapi berhenti berkata ketika menjabat tangan Adnan, karena dia belum mengenalnya. Adnan, namanya Adnan. Aku menimpali, sembari memperkenalkan Adnan padanya. Oh iya, Tuan Adnan. Salam kenal, saya Yamamoto Koshiro. Tuan Yamamoto juga memperkenalkan dirinya pada Adnan. Adnan hanya tersenyum ramah, tangannya juga sedikit bergetar. Mungkin karena ini pertama kalinya dia berada di tempat seperti ini, berkumpul dengan orang-orang yang begitu penting. Adnan tersenyum tipis. Sama-sama, Tuan. Selamat atas pernikahan putra Anda. Sementara itu, sang istri menambahkan. Kami sangat senang melihat kalian berdua di sini. Semoga kalian menikmati acara ini ya. Aku mengangguk dan tersenyum. Terima kasih atas undangannya, Tuan dan Nyonya Yamamoto. Kami akan menikmati acara ini dengan senang hati. Kami pun berbaur dengan tamu undangan yang lain, menikmati hidangan dan suasana pesta yang meriah. Kemudian, aku dan Adnan duduk berdua di meja tamu yang tertata rapi dengan berbagai macam hidangan lezat di atasnya. Suasana pesta resepsi pernikahan putra Tuan Yamamoto sangat meriah dan penuh kebahagiaan. Tuan Yamamoto dan istrinya, yang sebelumnya telah mempersilahkan kami untuk menikmati hidangan, kini pergi meninggalkan kami demi menyambut tamu-tamu lain yang baru saja datang. Kami menoleh ke kanan dan kiri, memperhatikan suasana pesta yang ramai dan gemerlap. Terlihat para tamu yang datang berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang tua dan muda, laki-laki dan perempuan, serta mengenakan pakaian yang beragam dan menarik. Terdengar gelak tawa dan percakapan hangat antara tamu yang saling bercengkerama dan menikmati hidangan yang tersaji. Di sana-sini terdapat hiasan bunga dan lampu yang menambah indah suasana pesta, serta musik yang mengalun merdu membuat suasana semakin hangat dan menyenangkan. Sementara itu, pelayan yang ramah dan sigap berjalan ke sana kemari, memastikan semua tamu merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Bos, saya nggak nyaman ada di tempat seperti ini. Gak biasa. Ucap Adnan gugup. Kenapa gak nyaman? Orang-orangnya ramah kok. Gak ada yang aneh di sini. Kenapa harus gak nyaman? Enggak nyaman aja. Soalnya saya gak pernah masuk ke pesta seperti ini sebelumnya. Kamu harus terbias. Kita kan akan jadi sepupu. Hehehe. Aku bercanda padanya. Adnan tersenyum malu. Dalam hatinya pasti ingin sekali jadi sepupuku. Baiklah, aku doakan semoga kau dan Ashley bisa berjodoh, menikah dan kau akan jadi sepupuku. Adnan. Tak lama kemudian, Tuan Hugo bersama istrinya dan dua orang wanita yang tampak anggun berjalan memasuki ruangan. Wajah Tuan Hugo yang tampak tua namun elegan mengingatkanku pada masa lalu ayahku. Dia adalah partner kerja mendiang ayah dulu. Orang yang pernah membantu ayahku saat mulai berbisnis di Indonesia. Tuan Hugo kini berusia sekitar 70-75 tahun. Terlihat dari keriput wajahnya yang menghiasi wajahnya yang berwibawa. Sudah lama sekali kami tak bertemu. Rupanya dia juga salah satu partner kerja Tuan Yamamoto. Tuan Hugo dan keluarganya duduk di sebelah kami. Suasana menjadi semakin hangat. Aku dan Tuan Hugo pun mulai berbincang-bincang mengenai masa lalu ayah dan dirinya. Ekspresi wajah Tuan Hugo yang penuh kehangatan dan senyumnya yang tulus membuatku merasa lebih dekat dengannya.
Dia menceritakan tentang betapa ayahku adalah seorang pekerja keras, penuh semangat, dan selalu berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan. Mata Tuan Hugo berbinar saat dia mengingat kenangan-kenangan indah bersama ayahku. Dia juga menceritakan tentang bagaimana mereka berdua membangun bisnis dari nol hingga menjadi sukses seperti sekarang ini. Aku merasa terharu mendengar kisah-kisah tersebut dan membuatku semakin bangga akan ayahku. Sementara itu, istrinya juga bergabung dalam obrolan kami. Dia bercerita tentang kehidupan keluarga mereka, dan bagaimana Tuan Hugo selalu menjadi sosok suami dan ayah yang baik bagi mereka. Aku merasa senang bisa bertemu dengan keluarga Tuan Hugo, orang-orang yang pernah dekat dengan ayahku dan memiliki peran penting dalam bisnis ayahku dulu. Jason, siapa ini? Tuan Hugo menunjuk Adnan yang sejak tadi hanya diam. Ah, ini. Perkenalkan, dia adalah Adnan, adik sepupu saya. Dia memang pemalu. Aku memperkenalkan Adnan sebagai adik sepupuku. Adnan menatapku dari samping, mungkin merasa heran karena aku memperkenalkan dirinya bukan sebagai sopir atau bodyguard. Adik sepupumu tampan juga. Puji Tuan Hugo. Ya, selain tampan, dia juga jago bela diri dan bisa menggunakan senjata. Dia pernah masuk militer. Aku memuji Adnan di depan keluarga Tuan Hugo. Lagi-lagi, aku melihat Adnan menatapku kembali dari samping. Aku tak peduli. Biar saja aku berbohong sedikit, agar orang dapat menghormatinya. Jason, kenalkan. Ini adalah putri pertamaku bernama Rose dan ini putri keduaku bernama Rachel. Mereka ini masih gadis, belum menikah. Aku rasa mereka cocok untuk kalian berdua. Tuan Hugo memperkenalkan dua irang wanita yang tadi ikut bersamanya dan kini duduk bersama kami. Aku dan Adnan menoleh pada dua wanita bule itu. Kami hanya menganggukkan kepala sebagai tanda perkenalkan dan hormat, tanpa mau bersentuhan. Bagaimana? Apakah kalian tertarik pada kedua putriku? Tanya Tuan Hugo, seolah tengah menawarkan dua anak gadisnya pada kami. Aku dengan sungkan berkata, kedua putri Anda sangat cantik, tapi sayangnya kami sudah menikah dan memiliki keluarga. Jawabku. Tuan Hugo dan dua anaknya terkejut, setelah mengetahui kalau aku dan Adnan sudah menikah, lebih tepatnya hanya aku. Jeti, kalian sudah menikah? Tanyanya. Benar, kami sudah berkeluarga. Maka dari itu, kami tidak bisa dekat dengan wanita lain lagi. Jawabku. Kali ini, Adnan mengangguk sebagai tanda setuju dengan kebohonganku. Sayang sekali, padahal aku dan ayahmu dulu pernah berencana untuk menjodohkan anak-anak kami, agar kami dapat menjadi keluarga. Tapi sayangnya, ternyata anak dari Jaden sudah menikah. Aku terlambat rupanya, karena anaknya Jaden sudah menikah. Tutur Tuan Hugo terlihat kecewa. Aku tersenyum simpul menanggapi penuturannya. Itulah takdir, yang terkadang kenyataan tak sesuai dengan keinginan. Bukan? Aku berjodoh dengan Larissa dan keinginan Dedi bersama Tuan Hugo untuk berbesan kandas sudah. Mengapa kamu tidak membawa istrimu? Tanyanya lagi. Istri saya memiliki bayi, jadi dia tidak bisa ikut serta menghadiri acara ini. Jawabku. Sayang sekali, andai saja dia ikut, pasti kita bisa bertemu. Aku lagi-lagi hanya tersenyum menanggapinya. Kami pun berbincang kembali, menceritakan perjalanan hidup masing-masing, dan dia pun menceritakan masa lalu, di mana dia dan Dedi dulu sering membawaku ke taman golf di hari libur sekolah. Aku tertawa pelan mengingat masa-masa itu, masa lalu yang penuh dengan kenangan. Dari sudut mataku, aku dapat melihat wanita yang ada di samping Adnan terus menatap pria itu. Tetapi sayangnya Adnan tidak tertarik. Dia malah mengalihkan pandangannya ke arah lain. Sungguh tipe pria idaman setiap wanita. Sangat sopan dan bisa menjaga pandangan matanya. Pesta berlangsung dengan sangat meriah. Kedua mempelai juga berdiri di pelaminan. Mereka sangat serasi. Tuan Hugo yang tadi duduk dan berbincang denganku, memilih untuk pulang lebih dulu. Dikarenakan dia tak bisa berlama-lama berada di keramaian, yang katanya selalu membuat kepalanya pusing jika berada di tengah-tengah kerumunan orang.
Tinggallah aku dan Adnan berdua seperti tadi. Kami menyaksikan acara sambil menikmati kue yang dihidangkan di meja kami. Nan, kamu gak tertarik sama cewek-cewek yang jadi tamu di sini? Mereka cantik-cantik loh. Aku menggoda Adnan, menunjuk ke wanita-wanita kelas atas yang berpenampilan elegan di depan kami. Adnan mesem. Saya nggak tertarik sama sekali, bos. Lebih suka yang ada di rumah, karena sudah jelas tahu kepribadiannya daripada yang baru saya lihat. Walaupun terlihat baik, tapi belum berarti beneran baik. Aku mangut-mangut. Adnan itu tipe setia. Ashley beruntung jika bisa menjadikan Adnan sebagai suaminya. Kenapa bos nggak kajak Mas Raihan kemari? Siap untuk membuat momen Bukankah seru Mas Raihan bareng itu kreator live asisten favorit pribadinya, kamu. Bos? Sekarang waktunya. Adnan gantian bertanya. Iya, memang seharusnya saya ajak Ray. Tapi sayangnya dia gak masuk kantor hari ini. Katanya sedang demam. Itulah kenapa saya ajak kamu saja. Toh kalian sama seperti adik saya. Apa Pak Bos nggak risih atau malu bawa saya ke acara penting seperti ini? Semegah ini. Adnan merendah. Buat apa malu? Memangnya ada yang salah dengan penampilan kamu? Kamu gak sadar kalau vibes kamu itu cocok jadi orang kaya? Bagi saya, kamu dan saya itu sama. Sama-sama manusia yang makan nasi. Cuma beda nasib aja. Tuturku menegaskan. Bagi saya sendiri, antara kamu dan saya itu memiliki chemistry yang baik. Bahkan saya selalu merasa kalau kamu itu adik saya. Setelah Raihan menikah dan gak ada di dekat saya. Jangan pernah merasa kamu rendah. Cuma karena kamu hanya berstatus sebagai bodyguard saya. Karena bagi saya kamu adalah adik saya. Tambahku. Adnan tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Bos. Selalu memperlakukan saya dengan baik. Bos gak pernah memandang saya rendah, walaupun saya cuma sekadar anak buah. Sudahlah, kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Ujarku, menepuk bahu Adnan. Setelah obrolan itu, kami pergi ke arah pelaminan untuk bersalaman dengan kedua mempelai. Setelah itu, kami berpamitan kepada tuannya Mamoto dan istrinya untuk undur diri, dengan alasan waktu sudah hampir larut malam. Kami tiba di rumah pada jam 23:15. Adnan permisi untuk masuk ke kamarnya dan aku juga masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Keadaan rumah sangat sepi. Larissa dan Ashley sudah tidur di kamar masing-masing. Namun, ketika aku menoleh ke arah ruang keluarga, kulihat Larissa tidur di sana dengan memeluk Darren. Aku segera menghampirinya. Dia pasti menungguku pulang. Aku mematikan TV yang masih menyala, dan menggendong Darren untuk dipindahkan ke kamar kami. Aku menidurkan Darren di ranjangnya, lalu kembali turun untuk membangunkan Larissa. Larissa tertidur sangat lelap, wajah lelahnya membuatku iba. Larissa pasti sangat kelelahan setiap harinya mengerjakan semua pekerjaan rumah dan mengurus anak. Sejak Bi Ijah tak ada, dia mengerjakan semuanya sendirian. Sesekali Ashley akan membantunya mengerjakan tugas rumah. Apakah aku harus menyewa pembantu baru lagi untuk bekerja padaku? Tapi, aku masih belum bisa mempercayai orang baru. Aku masih trauma untuk memasukkan orang baru ke rumah kami. Sepertinya, aku harus berunding dulu dengan Larissa soal itu. Karena dia yang berhak menentukan apakah harus ada pembantu atau tidak. Karena tak mau mengganggu tidurnya, aku membopong tubuh Larissa, membawanya ke kamar kami. Tapi, saat di tengah-tengah anak tangga, matanya terbuka. Sayang, kamu kapan pulang? Tanyanya, yang masih mengantuk. Barusan, maaf aku pulang terlalu malam ya. Soalnya gak enak juga kalau tiba-tiba pergi sebelum acaranya selesai. Aku meminta maaf, agar Larissa tidak marah. Gak apa-apa, tapi aku dari tadi nungguin kamu pulang. Soalnya Kak Fandi tadi kesini nanyain kamu. Aku bilang kalau kamu menghadiri acara pesta pernikahan anaknya tuannya Mamoto, dia gak lama langsung pergi lagi. Fandi? Ada apa dia kesini? Tumben banget dia cariin aku. Biasanya dia akan telepon aku kalau ada perlu sama aku. Timpaku, sambil terus berjalan masuk ke kamar kami. Aku gak tahu ada keperluan apa.
Tapi katanya dia nggak bisa hubungi kamu karena nggak aktif. Astaga, aku lupa. Tadi sebelum pergi ke acara pesta aku mematikan ponselku. Jelas saja Fandi tak akan dapat menghubungiku. Aku lupa. Aku matiin handphonenya sebelum pergi tadi. Ucapku. Pantesan gak bisa dihubungi. Aku menidurkan Larissa di tempat tidur kami dan menyelimutinya. Aku membuka pakaianku seluruhnya dan masuk juga ke dalam selimut bersama Larissa. Kamu kok gak pakai apa-apa tidurnya? Tanya Larissa, karena aku hanya memakai celana dalam saja. Gerah, aku meas pakai baju. Gini lebih enak. Adem. Jawabku, nyaman dengan keadaan telanjang. Ih, bahaya kalau kamu tidurnya kayak gitu. Bahaya kenapa? Ya, bahayalah. Soalnya kamu gak bisa direm kalau udah... Aku kaget waktu kamu mau tidur gak pakai baju. Kamu datang bulan? Larissa mengangguk. Hish! Kenapa harus sekarang sih? Aku agak kesal. Kan udah jadwalnya. Ya wajar kalau aku haid. Harusnya nawar aja. Besok atau lusa kek. Jangan hari ini. Aku udah gak ngapa-ngapain lo selama hampir 2 minggu. Sekarang kalau kamunya haid. Aku harus nunggu lama lagi. Makin meradang jadinya. Ya mau gimana lagi. Namanya juga cewek. Hehehe. Ah, Meas kalau udah kayak gini. Umpatku. Aku membelakangi dia dan menarik selimut menutupi tubuhku. Moodku hilang setelah tahu kalau Larissa datang bulan. Tapi, Larissa memelukku kemudian. Aku berbalik padanya dan memeluknya juga. Sudahlah, nasib jeti orang sibuk ya begini. Tidak sempat meminta jatah batin malah keduluan si palang merah. Sabar ya, Jun. Kita tunggu seminggu lagi. Supaya kamu bisa merasakan kehangatan.